Kota Malang, sebuah kota terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya. Adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur. Berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, dikelilingi pegunungan dengan sebutan Kota Bunga. Dikenal juga dengan nama Switzerland Van Java karena keindahannya. Kota Malang juga mendapat predikat Paris van Oost-Java. Kawasan Malang Raya dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Sebagai salah satu kota tujuan pendidikan terkemuka di Indonesia, Kota Malang memiliki banyak universitas dan politeknik negeri maupun swasta yang terkenal hingga seluruh Indonesia. Selamat datang di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Malang. Sebuah transformasi nama dari Vocational Education Development Center merupakan lembaga sejak tahun 1986 menyelenggarakan diklat dalam bidang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Dengan letak yang strategis di kawasan pendidikan, mudah dijangkau di segala penjuru Kota Malang, menempati area luas kurang lebih 10 hektar dengan suasana tenang dan asri, udara yang sejuk, mendukung berbagai program dan kegiatan diklat Anda. P4TK BOE Malang merupakan bagian terpadu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang dalam acara pembukaan pelatihan daring guru kejuruan tahap 2 bidang pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif Elektronika Malang yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 sampai dengan 28 Agustus 2020. Di-unmute Bu Nastasya, maaf. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika Malang, Bapak Dr. Subandi MM.
Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, yang kami hormati hadirin sekalian. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Fasilitasi dan Peningkatan Kompetensi BPPP MPP BOE kepada Bapak Anwar Sidarta MSI, dipersilakan. Terima kasih Mbak Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat PLT Kepala BPPP BOE Malang, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dan seluruh peserta Dikdakjur MPV, Manajemen Pendidikan Vokasi yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam pembukaan Diklat Daring Guru Kejuruan tahap kedua, Manajemen Pendidikan Vokasi, dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Kepala yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan Diklat Daring Guru Kejuruan, Manajemen Pendidikan Vokasi, bahwa Diklat ini bertujuan terkait dengan meningkatkan kompetensi guru SMK sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Judul Diklat pada kesempatan kali ini ada 3 jenis ya. Yang pertama terkait dengan pembelajaran berorientasi HOTS, Higher Order Thinking, kemudian model pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, dan kemudian yang ketiga adalah pengelolaan kelas interaktif berbasis kelas virtual. Jadwal Diklat ini terbagi menjadi 4 sesi. Jadi sesi 1 akan kita mulai hari ini sampai tanggal 14 Agustus, sesi 1, kemudian sesi 2 tanggal 17 sampai 21 Agustus, sesi 3 tanggal 24 sampai 28 Agustus, dan sesi 4 tanggal 31 Agustus sampai 4 September. Pola pembelajaran Dikdakjur MPV ini, pola pembelajaran merupakan gabungan antara pembelajaran melalui LMS, yaitu Learning Management System. Bagi Bapak Ibu peserta nanti akan disampaikan preview ya apa itu LMS dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian dikombinasikan dengan live session ya. Live session itu tayangan live dari para narasumber, para instruktur. Dan nanti para peserta bisa berinteraksi langsung ketika di live session itu. Ya. Dengan total JP adalah 40 JP selama dibagi menjadi 4 sesi tadi. Ya, jadi itu totalnya adalah 40 JP. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah setiap kelas nanti akan diawali dengan pembukaan pada pagi hari ini. Kemudian nanti akan dilanjut dengan pretest, ya, kemudian materi diklat selama 4 sesi, ya, 4 pekan, ya, 4 minggu itu, dan kemudian nanti akhir sesi pada tanggal September, ya, sekitar tanggal 4 September itu akan diakhiri dengan post-test. Nah, peserta diklat yang memenuhi grade kelulusan, memenuhi syarat kelulusan akan mendapatkan sertifikat diklat dari BPPP BOE Malang. Bapak Kepala yang saya hormati, peserta diklat ini berjumlah 180 peserta, terbagi ke dalam 3 kelompok diklat, yaitu
ada 9 kelas ya, jadi 190 terbagi menjadi 9 kelas, 3 kelas HOTS, kemudian 3 kelas STEM, dan 3 kelas interaktif. Dan setiap kelas akan didampingi oleh satu pengajar ya, narasumber, kemudian satu admin yang mengoperasikan LMS nanti, dan kemudian satu panitia. Asal peserta pada kegiatan kita kali ini merupakan hasil verifikasi berdasarkan pendaftaran terbuka ya, online yang dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 26 Juli 2020 melalui Al-Fatih. Ya. Dan terdiri dari 9 provinsi. Yang pertama adalah Provinsi Jawa Timur, tentu ya. Yang kedua Provinsi DIY, yang ketiga Provinsi Jawa Tengah, yang keempat NTB, kemudian ada dari NTT, Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Maluku Utara. Itu adalah asal peserta dari 180 peserta terdiri dari 9 provinsi. Jadi luar biasa kita telah berkumpul di sini seluruh guru-guru potensial dari 9 provinsi yang insya Allah akan bersama-sama meningkatkan kompetensi keahlian ya, untuk memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Berikutnya, selanjutnya mohon berkenan kepada PLT Kepala BPP PMPV, Bapak Dr. Subandi MM, untuk berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan Didakjur MPV pada tahap kedua ini. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Pesan saya selamat mengikuti diklat kepada seluruh peserta, tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Demikian, jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni pengarahan sekaligus pembukaan dari PLT Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika Malang kepada Bapak Dr. Subandi MM, dipersilakan. Terima kasih Mbak Tessa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati tentunya para jajaran manajemen di PPMPV BOI Malang, para peserta di Dakjur, Diklat Guru Daring Kejuruan, tahap kedua dari 9 provinsi, Bapak Ibu seluruh panitia penyelenggara, termasuk narasumber dari manajemen vokasi, pendidikan vokasi di PPM PV BW Malang yang kami banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa tidak hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas berbagai limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberi berbagai kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat, baik jasmani maupun rohani, umur panjang, sehingga kita bisa mengikuti dalam rangka kegiatan Didakjur ini tahap kedua. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu peserta semuanya, termasuk konfigurasi tim panitia penyelenggara dan para narasumber, khususnya lebih kepada peserta. Saya ucapkan selamat mengikuti Didakjur ini. Tadi disampaikan oleh Pak Anwar selaku Ketua Panitia. Pesertanya sejumlah 189. Alhamdulillah ini kayaknya sudah sangat memenuhi peserta yang hadir dari 9 provinsi ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nama P4TK BOE, Bapak Ibu sekalian, saya kasih informasi bahwa ketika ada Permendikbud nomor 26 tahun 2020, maka P4TK BOE berubah namanya menjadi Balai Besar Pengembangan
penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang otomotif dan elektronika. Jadi namanya P4TK sudah berubah sejak adanya Permendikbud nomor 26 tahun 2020 menjadi BBPP-MPV. Jadi agak panjang sekarang namanya. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika. Belakangnya tetap, cuma depannya saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau yang dulu masih berada di bawah Dirjen GTK, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, maka sekarang sudah berada di bawah Dirjen Vokasi. Jadi Dirjen sendiri di bawah Vokasi. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, ini masih masa transisi. Jadi masih masa transisi sampai kita kira-kira akhir tahun, kita masih akan terus berbenah, menyiapkan konsep-konsepnya, termasuk program-programnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Anwar bahwa kegiatan ini berlangsung cukup lama, mulai tanggal 10 Agustus sampai 4 September. Jadi ada dibagi beberapa sesi, ya 10 sampai 14, 17 sampai 21, 24 sampai 28, dan 31 Agustus sampai 4 September. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selama ada pembagian sesi-sesi ini, 4 sesi semuanya tetap utuh. Jadi mulai dari awal sampai pada akhir kegiatan tetap utuh seperti yang diprogramkan oleh lembaga. Jadi saya harapkan jangan sampai ada yang mutung tengah jalan karena nggak bisa atau ada acara apa lain-lain sebagainya. Kami harapkan Bapak Ibu tetap utuh sampai tanggal 4 September, ya, sehingga nanti perolehan sertifikatnya sesuai dengan apa yang tertera dalam struktur program ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memang pembelajaran saat ini, pembelajaran abad 21 kita banyak mengarah kepada pembelajaran HOTS, dan kemudian STEM, kemudian juga pengolahan kelas interaktif. Nah, pembelajaran ke depan, apalagi di tengah pandemi ini, Mas Menteri, Bapak Ibu sekalian, sekarang tidak bisa bingung-bingung membuat RPP, Kementerian Pendidikan Kebudayaan sudah membuat aplikasi. Silakan Bapak Ibu unduh semuanya tentang aplikasi yang ramai, yang sering kali Bapak Ibu tanya tentang satu halaman itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kemendikbud sudah membuat aplikasinya, sehingga Bapak Ibu tinggal mengunduh saja bagaimana pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Memang ada beberapa kebijakan terkait dengan pembelajaran tatap muka. Memang kalau kejuruan memang lebih banyak ke tatap muka sebenarnya. Tapi ini kita nanti sesuai dengan zonanya, zona hijau, kuning. Mas Menteri sudah punya kebijakan, ya, itu sesuai dengan apa yang sudah viral. Sekali mungkin sudah melihat foto videonya dari Mas Menteri bahwa itu kesepakatan dengan Dinas Pendidikan Kota setempat atau dari orang tua juga, wali murid. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sangat berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Karena memang terus terang aja dalam posisi saat ini kita semua di seluruh dunia akan mengalami hal yang sama. Sehingga pendidikan kita tentunya juga ada beberapa versi atau beberapa strategi untuk bisa melakukan pembelajaran ini. Online, daring, tatap muka, iya, tapi harus menggunakan strategi-strategi seperti apa yang kita harus lakukan. Nah, untuk kegiatan ini Bapak Ibu sekalian, juga tadi disampaikan ada live session, ya. Live session itu diharapkan juga nantinya Bapak Ibu sekalian pada akhirnya juga akan memperoleh informasi dari para Wideswara kami. Di Wideswara di BBMPV ini, BUE, tentunya sudah sangat mumpuni untuk mentransfer, memberikan ilmunya kepada Bapak Ibu semua. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, karena nanti masih ada pengarahan teknis dari beberapa narasumber, kemudian penjelasan teknis, sehingga Bapak Ibu kita ikuti dulu,
apa yang disampaikan oleh para narasumber kami terkait dengan penjelasan tadi ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti Diklat Guru Daring Kejuruan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan memberikan petunjuk untuk bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai guru kejuruan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa itu sekali lagi Mbak Tasa, Pak Anwar, selamat mengikuti diklat. Akhirul kalam, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian acara pembukaan pelatihan daring guru kejuruan tahap 2 Manajemen Pendidikan Vokasi yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang otomotif dan elektronika yang dilaksanakan dari tanggal 3 sampai dengan 28 Agustus 2020. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan hadirin yang kami